Salam dan salam sejahtera, salam hormat dan selamat berbakti kepada seluruh umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan pada hari ini. Kita akan terus berbakti kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan karena Dia adalah merupakan sumber kekuatan kita dan Yesus adalah merupakan Tuhan kita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan yang saya akan kongsikan untuk kita pada hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Tuhan Engkau senantiasa menyatakan kebenaran-Mu kepada kami, bahkan menyatakan kebaikan-Mu kepada kami, dan kami sungguh merasakan betapa Tuhan Engkau memperdulikan kehidupan kami sebagai umat-Mu. Dan kami mau serahkan pendengaran kami akan kebenaran firman Tuhan. Pada saat kami mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami, bahkan yang akan menerangkan firman-Mu bagi kami Tuhan yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya senang sekali kalau kita boleh membaca firman Tuhan, dan kita boleh belajar firman Tuhan, dan kita boleh merenungkan firman Tuhan, di mana kita akan dapat memperoleh kekuatan baru daripada kebenaran firman Tuhan, yang terambil daripada Injil Markus pasal 4 ayat 35 hingga 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus bersama dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai mereka. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, mengherdik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sama sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ini adalah merupakan peristiwa yang terjadi seketika pada waktu murid-muridnya dilanda oleh angin taufan. Dan pada masa yang sama kita membaca di sini bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Dan apa yang terjadi di sini? Perahu tempat mereka berlayar ini diombang-ambing
dilanda oleh taufan yang sangat besar. Dan air menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Suasana mereka menjadi panik. Ya, sehingga mereka tidak tahu bagaimana mau mengendalikan perahu itu untuk menyelamatkan diri. Ya, sehingga mereka mengingatkan, meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus. Mereka katakan dalam ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, dan mereka membangunkan Yesus, dan mereka berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, kita lihat tindakan Yesus. Dengan segera Yesus bangun menghardik angin, dan danau itu menjadi teduh sama sekali. Nah, apa yang terjadi di sini? Kita melihat, kita membaca di sini, mereka sangat heran. Di samping mereka sangat heran, mereka sangat takut. Dan mereka bertanya kepada seorang sama yang lain. Ya, mengatakan, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Mereka sangat heran. Mereka sangat mengagumi akan peristiwa ini ataupun akan perbuatan yang Yesus lakukan dalam hal dia menghardik badai yang besar dan gelombang yang besar, sehingga mereka melihat betapa besarnya kuasa Yesus yang nyata meredakan taufan dan danau yang mengamuk ini. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, dalam dunia ini setiap orang pasti pernah menghadapi badai di dalam kehidupan. Badai yang menimpa. Reality dalam hidup boleh membawa bencana yang besar. Yang boleh membawa goncangan yang begitu besar dalam kehidupan manusia. Namun saudara-saudara, apakah yang harus kita lakukan dengan persoalan hidup yang kita alami seperti ini? Seperti peristiwanya murid-murid Tuhan Yesus, mereka berusaha untuk mengendalikan, bahkan mereka berusaha untuk menyelamatkan diri mereka, tapi ternyata mereka gagal. Akhirnya mereka datang kepada Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak dapat menyelesaikan masalah kita sendiri. Hanya apabila kita datang kepada Yesus, maka kita akan memperoleh jalan keluar dari setiap badai yang datang menimpa dalam kehidupan kita. Itu saja yang kita harus lakukan. Apakah yang harus kita lakukan dengan persoalan hidup yang kita alami, cabaran yang kita hadapi dalam kehidupan kita? Contohnya pada hari-hari ini, dengan adanya bencana banjir, mengakibatkan banyak orang yang mengalami kerugian dalam kehidupan mereka. Dan belum lama terjadinya banjir, kita dikejutkan lagi dengan kemunculan virus corona. Karena virus ini adalah virus yang mematikan. Virus ini membuat setiap orang akan menjadi
lebih panik dan tidak tahu bagaimana mereka boleh menyelamatkan diri. Ini melanda seluruh permukaan bumi. Dan negara kita Malaysia juga tidak terkecuali. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, badai datang silih berganti. Tetapi bagaimana caranya kita keluar daripada cabaran seperti ini dalam kehidupan kita? Sebab itu hari ini saya ingin kongsikan kepada kita 3 kunci orang percaya dalam menghadapi badai hidup. 3 kunci yang kita boleh gunakan, yang kita perolehi ya untuk berhadapan dengan badai kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, buktinya sekarang ini tidak ada seorang pun yang boleh terhindar daripada bencana. Baik orang Kristen, orang beriman, tidak ada yang terkecuali. Orang percaya. Sebab itu saudara-saudara, kita lihat. Contohnya, virus corona yang merebak di Korea Selatan. Dia merebak di kalangan orang-orang percaya di dalam gereja. Bermulanya merebak virus COVID ini di kalangan mereka. Ini bermakna, saudara-saudara, cabaran yang kita hadapi ini, dia tidak akan memilih siapa kita. Tetapi kita harus ingat bahwa apabila kita berhadapan dengan keadaan, situasi yang begitu menakutkan kita, yang akan boleh membuat kita menjadi panik, yang boleh menjadikan kita boleh menjadi sangat takut, kita harus ingat, hanya Yesus saja jalan dan kebenaran kita. Dan dialah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk berhadapan dengan cabaran hidup ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sebagai orang percaya, 3 kunci bagi kita dalam menghadapi badai hidup ini. Yang pertama adalah kita harus tekun berdoa. Bertekun dalam doa. Mungkin semua orang tahu berdoa. Hal ini memang sesuatu yang biasa kita lakukan, namun kita sering lupa akan hal, ya. Kita akan mendapat kekuatan baru dalam menghadapi badai ketika kita berdoa. Kita harus ingat, saudara-saudara, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan memperoleh kekuatan baru, ya, untuk menghadapi badai yang datang dalam kehidupan mereka. Seperti apa yang kita baca dalam bagian firman Tuhan ini. Pada waktu mereka ditimpa oleh badai dan angin yang mengamuk secara tiba-tiba ini, Yesus memberikan pertolongan kepada mereka. Pada waktu mereka kembali kepada Yesus, pada waktu mereka menyatakan keperluan mereka kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dia memberikan pertolongan secara tuntas kepada mereka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mendapat kekuatan baru dalam menghadapi badai, gelombang yang menimpa kita. Ketika kita berdoa, maka persoalan kita akan
diringankan oleh Tuhan. Badai dalam kehidupan kita akan Tuhan berikan jalan keluar kepada kita. Mulai ambil waktu untuk berdoa, saudara. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Roma pasal 12 ayat yang ke-12 mengatakan, sabar, bersukacita dalam pengharapan. Dalam doa kita memiliki pengharapan karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus mampu memberikan pertolongan kepada kita. Kita harus memiliki sukacita, damai sejahtera dalam diri kita, memiliki kesabaran dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Ingat, bertekun di dalam doa. Ini adalah merupakan cara yang pertama, kunci yang pertama untuk memperoleh pertolongan daripada Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Dan kita harus berseru kepada Tuhan. Pada waktu mereka berhadapan dengan badai yang besar, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka datang kepada Yesus, dan Yesus memberikan pertolongan kepada mereka tepat pada waktunya. Nah, saudara-saudara, yang kedua, kunci yang kedua untuk memperoleh pertolongan Tuhan dalam kita berhadapan dengan badai kehidupan ini adalah tetap tenang dan percaya kepadanya. Tetap tenang dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam arti kata yang lain, tidak ada yang lain, hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang mampu memberikan pertolongan kepada kita. Masalah dan pergumulan hidup ini seringkali membuat kita panik dan merasa bingung. Bahkan banyak orang mengambil jalan pintas dan justru membuat masalah semakin besar dalam kehidupan mereka. Apabila murid-murid Yesus bersandar kepada kekuatan mereka, pengalaman mereka sebagai nelayan yang boleh mengendalikan perahu, apabila ditimpa oleh badai, akhirnya saudara-saudara mereka gagal. Mereka gagal. Karena kalau kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri, pengalaman kita sendiri, maka kita akan gagal. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang akan menyempurnakan segala perkara dalam kehidupan kita. Persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat di sini, ada banyak orang yang merasa tidak tahu kemana mereka harus pergi. Mereka mengambil jalan pintas. Jalan pintas yang mereka lakukan adalah menamatkan kehidupan mereka dengan bunuh diri. Selesai. Adakah kita bilang itu selesai? Tidak. Karena apabila kita datang kepada Yesus, sumber kita yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus. Menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Badai yang mengamuk, danau yang mengamuk, badai yang begitu besar mengancam mereka, Yesus tenangkan. Yesus hardik dan menjadi tenang sama sekali. Itu kuasa Tuhan. Luar biasa dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara-saudara, mari kita datang kepada Yesus. Dialah jawaban dalam kehidupan kita. Yesuslah jawaban kita. Karena dialah kebenaran kita. Saudara-saudara, tetaplah menaruh percaya kita kepada Tuhan. Dan tetap tenang adalah kunci kemenangan orang percaya. Itu kemenangan orang percaya.
tenang, tetap percaya, dan kita harus memilih ketenangan menjadi kunci kemenangan orang percaya. Ketika Yesus menenangkan badai dan gelombang yang begitu dahsyat, hal itu membuat murid-muridnya terheran-heran. Mereka tidak heran, ya, mengapa dan bagaimana, tetapi mereka sangat mengagumi akan perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan. Bagaimana angin itu boleh reda, gelombang laut itu menjadi tenang, hanya terfokus kepada Tuhan Yesus. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau itu tenang sama sekali? Kita harus mengagumi Tuhan kita. Mengagumi Dia sebagai Tuhan kita yang berdaulat. Mengagumi Tuhan kita sebagai yang berkuasa di atas segala masalah yang kita hadapi. Masalah kita hadapi pada hari-hari ini adalah COVID-19. Kita lihat, saudara-saudara, lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dalam Markus pasal 4 ayat 40 mengatakan, mereka begitu takut. Mereka dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, mengapa mereka takut? Mengapa kamu begitu tidak percaya? Mereka sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Rasa heran mereka lebih besar dibandingkan tofan itu sendiri. Coba kita bayangkan, rasa keheranan mereka terhadap perbuatan yang Yesus lakukan lebih besar daripada mereka berhadapan melihat tofan itu yang mengancam kehidupan mereka. Ini membawa kita melihat bagaimana mereka, respon mereka, penerimaan mereka terhadap betapa mereka mengagumi akan kuasa Tuhan yang begitu besar. Artinya, bukan persoalannya yang lebih besar, tetapi kekaguman mereka terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup meredakan badai, membuat mereka terheran-heran. Dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengagumi Dia, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Nabi Yesaya menulis, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya, maka kita akan berdoa kepada Tuhan. Maka kekuatan kita, keselamatan kita adalah pada waktu kita datang kepada Tuhan Yesus. Pada waktu kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Pada waktu itulah kita akan melihat betapa besarnya kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang akan melepaskan kita, ya, dalam berhadapan dengan badai kehidupan. Yang ketiga adalah memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Orang yang memiliki kekuatan berhadapan dengan badai yang menimpa mereka adalah memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Iman itu adalah bergantung sepenuhnya kepada janji Tuhan.
Kitab Mazmur pasal 91. Allah berjanji. Adalah janji Tuhan yang sangat konkret, di mana badai kehidupan tidak mungkin dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Ini Paulus di sini menulis, siapakah yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Siapakah yang akan dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus? Kalau Kristus berpihak di pihak kita, kalau kita tinggal di dalam Kristus, tidak ada satu apapun yang boleh memisahkan kita daripada kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan di sini dalam firman Tuhan bahwa penindasan tidak, kesesakan pun tidak, bahkan penganiayaan pun tidak, atau kelaparan pun tidak, ketelanjangan pun tidak, bahaya atau pedang, semuanya tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Artinya, kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita telah dimurnikan oleh Tuhan. Dan kita adalah umat pilihan Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang menjadi kepunyaan Tuhan sendiri, yang telah dimeteraikan, yang telah dikuduskan, yang telah dipanggil, yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Maka tidak ada satu apapun yang boleh memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Kekuatan kita adalah dalam Tuhan Yesus. Walaupun badai hidup silih berganti, kita tidak boleh kehilangan iman, pengharapan, dan kasih. Apa sekalipun badai yang menimpa dalam kehidupan kita, semua itu tidak akan boleh memisahkan kita daripada kasih Kristus. Roma pasal 8 ayat 35 dan 37. Ya, marilah kita tetap menyandarkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Ketika kita menghadapi badai dalam hidup kita yang silih berganti, maka kita tidak serta-merta menyerah kalah. Dan kita tidak akan menyerah kalah kepada badai. Oleh karena kita masih ada harapan. Harapan kita adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Dialah yang akan menyelesaikan masalah badai yang silih berganti seperti yang kita hadapi pada hari-hari ini. Yang dapat menyelesaikan perkara kita berhadapan dengan COVID-19 ini. Kita harus menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu kita berhadapan dengan situasi cabaran seperti ini, mari kita tekun berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita harus tekun dalam doa kita kepada Tuhan. Kita akan tetap tenang dan percaya kepadanya. Bahkan kita akan memiliki iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Ini adalah merupakan kunci kemenangan kita dalam kita berhadapan dengan badai seperti yang dihadapi oleh para murid Tuhan Yesus. Pada waktu itu, mereka merasa bahwa mereka telah diselamatkan. Bahkan mereka sudah di dalam keselamatan yang Tuhan Yesus telah lakukan di dalam kehidupan mereka. Sebab itu,
kita harus memiliki Tuhan Yesus yang berkuasa. Kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Memiliki Tuhan kita yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dan dialah yang selalu dan senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Engkaulah kekuatan kami. Bahkan Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Oh Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendirian Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya apabila kami berseru kepadamu dan apabila kami memanggil Engkau, maka Tuhan Engkau akan segera memberikan pertolongan kepada kami. Itulah iman kami, percaya kami, harapan kami hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Dalam kami berhadapan dengan keadaan yang sukar sekarang ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau menjaga kami, Tuhan Engkau memelihara kami. Bahkan Tuhan Engkau akan memberikan kepada kami janji-janji-Mu, dan kami akan tetap tinggal di dalam janji Tuhan. Dan Tuhan Engkau akan memelihara seluruh kehidupan umat yang percaya kepadamu, karena Engkau senantiasa memperdulikan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.